Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-16 ya daripada kitab Tahdhib Syarah Khoridah Bahiyah ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam babun nubuwat ya, babun nubuwat sudah masuk kita. Kita sudah menjelaskan tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini Ustadz Labib bukan hanya berkaitan tentang Nabi Muhammad saja, akan tetapi semua nabi dan rasul ini dibahas di dalam bab ini, yakni dan setiap nabi dan rasul pasti mempunyai 4 sifat ini. Apa? Al-amanah, tabligh, as-sidq, al-amanah, at-tabligh, dan fatona. 4 sifat ini semua nabi semacam itu. Kenapa? Ini untuk semacam guaranti, jaminan agar tugas kenabian itu bisa disampaikan, dijalankan dengan sempurna. Tanpa ada 4 sifat ini, nanti ada potensi bahwasanya ini tak oke lah, cara penyampaiannya tak oke lah, nanti macam mana lah, itu terus semacam itu akan ada kemungkinan. Nah, ketika ada kemungkinan semacam itu, nanti manusia itu tidak bisa untuk qomat alaihimul hujjah. Wadah ya, qomat alaihimul hujjah. Tidak bisa. Mereka akan ketika ditanyai oleh Allah, kenapa kamu tidak masuk Islam? Ya, nabimu bermasalah kok. Nabimu apa namanya? Bermasalah. Kita akan tengok nanti beberapa syubhat qomat ala asas hal-hal semacam ini. Ini bukan apa ya, di dalam kitab ini akan ada dan hawasinya itu mungkin ada beberapa ma'akidu syubhat, poin-poin inti-inti daripada syubhat-syubhat yang ada pada para nabi. Begitu pula mungkin beberapa tatbikot daripada apa namanya syubhat. Al-an nakro sila al-amanah sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-amanatu wa hiya hifdzullahi ta'ala bawatinahum wa duwahirahum minat talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin walau halat tufuliyah wa huwa ma'na al-ismah. Aywa, bahwasanya sifat yang pertama daripada sifat-sifat Rasul alaihi wassalatu wassalam, Rasul alaihi wassalatu wassalam itu al-amanah. Amanah ini sebenarnya dia ini sama dengan arti apa namanya? Ismah, sama saja. Dia tidak berbeda. Al-amanah di sini dikatakan, kenapa kok Rasul itu wajib atasnya itu amanah? Karena al-bashar ya'manu ma'ahum minal haifi wal dzulmi wal kadzib. Yakni karena manusia itu ketika bersama Rasul itu merasa aman daripada kedzaliman, daripada kebatilan, daripada kebohongan. Insyaallah kalau kamu sama Rasul, kamu tidak akan terjadi hal-hal semacam. Jadi bashar itu apa namanya? Tenang. Bashar itu apa namanya? Tenang. Jaidan. Dikatakan di sini, wahiyya, apa itu amanah? Hifdzullahi ta'ala. Ini masdar al-mudhaf ila fa'ilihi, ay hafidhullah, ay hifdullah. Kadangkala masdar itu mudhaf ila fa'ilihi, kadangkala mudhaf ila apa namanya? Ila maf'ul. Ini masdar mudhaf ila fa'ilihi. Hifdzullahi ta'ala bawatinahum. Allah Subhanahu wa taala menjaga batin dan zahir para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya maksudnya zahir ini mulutnya, tangannya, kakinya itu dijaga oleh Allah. Tidak mungkin yang namanya nabi itu tidak dijaga oleh Allah sekiranya bisa berbuat maksiat. Tidak. Pasti Allah akan menjaga apa namanya? Akan menjaga dohir-dohir mereka. Kita mesti paham itu. Wali itu juga dijaga. Cuma tingkat penjagaan paling tinggi itu ada pada Rasul dan para nabi. Yang mana dengan adanya penjagaan ini, level penjagaan ini menjadikan para Rasul dan nabi itu yastahil alaihimul maksiyah. Jangankan maksiat, makruh pun mustahil. Makruh pun apa namanya? Mustahil. Berbeza dengan para wali. Wali itu juga ada penjagaan. Tapi penjagaannya tidak sampai ila istihalatil
ila istihalatil maksiat, tidak sampai semacam itu kepada bu'dil maksiat, susah wali itu untuk bermaksiat. Karena itu selama macam penjagaannya itu berbeza, lawazimnya juga berbeza, namanya juga berbeza. Hifd pada nabi namanya ismah, pada wali namanya apa? Mahfud atau hifd. Aywa. Wa hiya hifdzullahi ta'ala bawatinahum wa dhawahirahum. Baca nomor 1 itu arrafal amanah bil hifd. Aywa. Arafal amanata bil hifdi wal muradu annaha atharul hifdi la ain. Definisi amanah itu dengan penjagaan Allah. Amanah didefinisikan dengan penjagaan Allah. Hakikatnya bukan penjagaan Allah, tapi athar. Karena wali pun juga mempunyai apa namanya penjagaan. Akan tetapi athar hifd pada nabi dan pada wali itu berbeza. Atharnya atau efek daripada kesan daripada penjagaan pada nabi itu istihalatul ma'asi. Pada wali bu'dul ma'asi. Aywa, bukan ainuhu. Karena yang namanya hifd adalah perbuatan Allah. Dan atharnya, kesannya yahsulu fin nabi, terjadi pada nabi dan rasul. Sekiranya terjadi pada mereka itu meninggalkan apa yang disebutkan daripada perkara-perkara yang maksiat atau yang makruh wa nahwiha. Wadzalika aywa Wadhalika natijatun li kaifiyatin nafsiyatin wa bawa'isa ilahiyatin tatra'u alaihim tasrifuhum an dhalik. wa tusrifuhum anda bilang yang namanya hifd ini atau ismah ini adalah natijah hasil daripada kaifiyat nafsiyah. Apa kaifiyat itu? Sebuah kondisi di dalam jiwa Anda, berbeza-beza ya. Anta Ustaz Faik, kadangkala Anda itu di dalam satu masa itu benar-benar Anda itu macam nak ibadah. Anda pernah kan dalam satu masa itu macam nak belajar terus, macam apa? Bersemangat, dan tak mungkin Anda bermaksiat. Maaf, hatta walaupun ada perempuan bogel ke depan Anda tidak akan apa namanya? Anda tidak akan terpengaruh. Bayangkan kondisi itu yang ada pada diri Anda, yang pada manusia itu naik dan turun. Nabi, kondisi semacam itu ada pada Nabi di puncak dan stay terus, tidak pernah apa namanya turun. Itu yang namanya kefiat. Lah selama dia itu kefiat, boleh tinggi, boleh apa namanya, boleh rendah, dan boleh naik dan boleh turun. Maknanya kefiat nafsiyah yang ada pada Nabi ini ada di puncaknya. Ada apa namanya? Ada di puncaknya. Wa bawaif ilahiyah, motif-motif ketuhanan. Yakni saya ini berbuat semacam ini untuk menyenangkan Allah. Anda kan pernah kan semacam itu kan? Kenapa Anda sholat sunnah? Untuk menyenangkan Allah. Nabi akan akan merasa semacam itu 24 jam. Mulai hidup sampai apa namanya? Sampai meninggal di puncaknya. Yang mana hal itu akan memalingkan mereka daripada maksiat atau perkara yang makruh. Fal ismatu tahsulu lahum bi ri'ayatillahi ta'ala lahum wa hifdihim an ayyatalabbasu bi ayyi fi'lin yunafi ma ya'muruna bihin nas. Wa dzalika li annahum law maka yang namanya ismah itu terjadi pada mereka dengan riayah Allah, dengan perhatian Allah kepada mereka, dan Allah menjaga mereka daripada mereka itu melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang orang itu suruh kepada mereka, yakni apa yang mereka suruh kepada orang. Dengan arti Nabi menyuruh orang untuk tidak berbohong, tidak mungkin Nabi terjatuh ke dalam apa namanya kebohongan. Kenapa? Karena Nabi mempunyai kaifiyah. Yang hal ini kaifiyah ini mustamirrah, yang mana kadangkala manusia secara umum kaifiyah ini ada tapi tidak sampai derajat Nabi. Karena itu kita katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Anda kadangkala itu dalam satu hari itu bisa semangat sholat sampai 200 rakaat. Bila-bila satu hari setelah 2 rakaat pun apa namanya? Malas. Bayangkan Nabi mempunyai kaifiyatun nafsiyah dalam derajat itu dan tidak pernah apa namanya? Dan tidak pernah turun. Itu yang namanya apa? Ismah. Wadzalika li annahum law talabbasu bidzalika fasayaudu bid-darari fi kamalid da'wah allati yahmilunaha. Li annahum yu'tabaruna qudwatan lin-nasi fi af'alihim wa aqwalihim. Karena kalau mereka itu ya talabas dengan ini, talabas dengan maksiat atau dengan makruhat, hal ini akan kembali dengan hal-hal yang tidak baik kepada mereka sendiri, terutama di dalam kesempurnaan dakwah. Kalau mereka itu bermaksiat, kamalu dakwah akan hilang. Jangankan Nabi, dai-dai biasa itu loh, kalau ketahuan maksiat, ada kan beberapa dai ketahuan diskotik, ketahuan mencuri uang pondok, itu kan akan menjadi apa namanya bermasalah di dalam kamalu dakwah. Sekarang tak yah dai berjumpa diskotik, berjumpa kawin lagi. Kawin itu bukan perkara yang apa namanya?
bukan perkara yang haram, yang haram. Kawin lagi sudah ya udu binak kesfi kamali apa namanya? Dakwah. Macam mana ini tak oke lah, dai ustad. Istri apa namanya? 4. Apa masalah ya ini istri 4? Engkau yang punya kena otak, kena apa namanya? Kena perbaiki sedikit. Kenapa? Karena para nabi itu dianggap sebagai apa namanya? Suri teladan untuk manusia. Kalau mereka sampai berbuat makruh, yang makruh menjadi sunnah. Tanakut kan? Kalau mereka berbuat haram, yang haram menjadi sunnah minimum. Wadawahirahum. Yakni Allah menjaga batinnya Rasul dan dohirnya Rasul. Dengan arti tidak ada. Dohirnya Rasul tidak mungkin salah, batinnya juga tidak mungkin salah. Maka dohirnya Rasul sesuai dengan apa namanya? Dengan batinnya. Tidak mungkin dohirnya batinnya B. Tidak mungkin. Karena itu ada orang mengatakan bahwasanya Nabi itu takiyah. Nak cakap sebenarnya Nabi itu mau mengatakan Sayyidina Ali khalifah. Tapi cakapnya Sayyidina Abu Bakar. Hada mafi. Hada menandakan bahwasanya ada masalah di dalam apa namanya, ada masalah di dalam ismah, di dalam amanah. Minat talabusi, aywa. Minat talabusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin walau Yani Allah menjaga batinnya Nabi dan dohirnya Nabi untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Lah, perkara yang dilarang itu kadangkala nahyun jazim wa nahyun ghairu jazim. Lah, nahyun ghairu jazim ini makruh. Bimanhiyin anhu, bimutlak manhiyin anhu. Tak kisah dia itu nahya karaha atau nahya hurmah, tak kisah. Nabi tidak mungkin melakukan makruh kalau memang ada beberapa nusus. Nabi itu berbuat makruh seperti di dalam beberapa nusus katakan Nabi itu kencing berdiri, Nabi itu minum berdiri. Itu hanya untuk menjelaskan bahwasanya perkara ini tidak haram. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah kencing berdiri, orang-orang atau ulama-ulama akan mengira bahwasanya kencing berdiri ini haram. Nabi melakukan kencing berdiri untuk menunjukkan bahwasanya kencing berdiri itu jaiz. Jadi walaupun hukum aslinya kencing berdiri itu makruh, tapi ketika Nabi melakukannya itu menjadi wajib bagi Nabi saja. Karena tanpa Nabi kencing berdiri, karena kencing berdiri itu menjadi haram. Nabi sekali melakukannya li ajril bayan, bahwasanya ini makruh. Jadi Nabi sekali kencing berdiri, bagi Nabi itu hukumnya wajib li ajril apa namanya? Bayanil ahkam, li ajri bayanil ahkam. Walau halat tufuliyah, walaupun halat tufuliyah, yakni walaupun masih kecil. Wa hadzal ladzi ana a'rifuhu. Walaupun nanti sekejap lagi Anda akan tengok masalah Nabi bermaksiat ketika masih kecil, mukhtalafun fi. Hatta di dalam apa namanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita semua sepakat Nabi setelah menjadi Nabi tidak mungkin apa namanya bermaksiat. Kenapa? Karena ketika dia itu Nabi menjadi sauri teladan. Tapi apakah sebelum menjadi Nabi sauri teladan? Jahil. Ketika Nabi setelah menjadi Nabi, setelah ada mukjizat, perbuatannya adalah perbuatan Allah. Dengan arti perbuatannya adalah perintah Allah. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ai fi rasulillahi ba'da kaunihi rasulan lillah. Tapi sebelum kaunu rasulan lillah, apakah fihi uswatun hasanah? Di sini sebenarnya saya rasa ada apa namanya? Ada mahalul khilaf di dalam para ulama yang akan Anda tengok sekejap lagi. Karena kalau Nabi berbuat dosa setelah dia menjadi Nabi, maka akan ada masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Anda memilih Nabi tidak benar? Karena kenapa? Karena perbuatan Nabi akan berpengaruh terhadap apa yang dia sampaikan. Tapi ketika Nabi belum menjadi Nabi, apakah semacam itu? Betul, saya rasa di sini akan menjadi apa namanya masalah. Jayid. Wahwa maknal ismah, dan hafid ini juga maknanya apa namanya ismah. Baca penting sekali. Qala Syekh Syarif Al-Jurjani fit ta'rifat. Dapat? Ayo. Qala Sayyid Asy-Syarif fit ta'rifat al-ismatu malakatul ijtinabil ma'asi ma'a tamakkuni minha. Ayo. So tengok. Syekh Syarif Al-Jurjani mempunyai kitab yang sangat penting. La'alana fi yaumi ma naqra, yakni masalah ta'rifat. Karena kita ini di dalam tasdiqat, masalah tasdiqat ini sebenarnya di dalam tasawurat. Di dalam apa namanya? Tasawur. Karena kadang kala kita itu ketika menghukumi, kita tidak tahu makna daripada alfat yang kita gunakan. Wa tasdiq mabniun alat tasawur. Dibilang
wal hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Al-Jurjani faham masalah ini. Karena itu beliau mengarang kitab namanya At-Ta'rifat. Apa itu ta'rifat? Yakni mendefinisikan semua perkara-perkara yang ada di dalam ilmu kalam, seperti mustalahat daripada ilmu kalam. Wa hadza fi ghayatil ahamiyah. Apa itu al-ismah? Malakat justina bil ma'asi ma'at tamakkuni minha. Bahwasanya yang namanya ismah ada semacam skill pada Nabi untuk menjauhi maksiat. Padahal Nabi mampu untuk maksiat. Bukan Nabi tidak mampu untuk maksiat, mampu, tapi Nabi akan menjauhinya. Dan tidak mungkin Nabi mendekatinya. Mendekati maksiat bagi Nabi itu mustahil, tapi Nabi itu mampu. Kenapa? Kalau Nabi mustahil untuk bermaksiat, maka tidak akan ada taklif untuk Nabi. Dan kalau tidak ada taklif untuk Nabi, tidak akan ada pujian bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi mampu untuk bermaksiat, tapi oleh Allah dijaga. Yang penjagaan ini sangat ekstrim, sekiranya tidak mungkin Nabi itu sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Ayo. وذكر هذا التعريف العلامة المناوي في التوقيف على مهمات التعارف. Ayo, dan definisi ini disebutkan oleh Al-Alamah Al-Munawi di dalam Tauqif. Dalam kitab Tauqif di dalam Muhimmatit Ta'arif. Wa qala ar-Raghib ismatullahi ta'ala al-anbiya'a hifdhuhu iyyahum awwalan bima khassahum bihi min safa'il jawahir. Ini qala Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Gharibul Quran. Ismatullah ta'ala bagi para nabi itu adalah bagaimana Allah itu menjaga para nabi. Yang pertama, menjaganya dengan Allah itu menciptakan sofaul jawahir, maknanya mahiyahnya Rasul, hakikatnya Rasul itu sofia, tidak seperti hakikat kita. Ayo. Summa bima Allahu minal fadailil jismiyatin nafsiyah. Ayo. Kemudian setelah itu hakikatnya oke, jiwanya oke, kemudian diberikan fadilah jismiyah dan fadilah nafsiyah. Kemudian bin nusroh, Allah juga menolongnya. Bin nusrati wa tathbiti aqdamihim, dengan pertolongan dan mengkokohkan posisi-posisi mereka, kemudian menurunkan sakinah alaihim dan menjaga hati-hati mereka dengan taufik. Qala Allahu azza wa jalla wallahu ya'simuka minan nas. Wa auradal Humaidi fi kitabihi tafsiru gharibi ma fi sahihain ta'rifan lil ismah awrada fihi mahasina ma marra. Faqala al ismatu at-tamassuku bit ta'ati wal imtina'u minal ma'siyati wal ma'sumi al muwaffaqi al mumtani'i min ma'asillahi azza wa jal. Aywa, ya, ini pas ini definisi. Al-Humaidi menyebutkan dalam kitab beliau Tafsiri Gharibi ma fi Sahihain, definisi daripada ismah, dan menyebutkan apa yang disebutkan dalam tarif-tarif sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan adalah ismah itu adalah orang yang berpegang teguh, adalah berpegangan teguh kepada taat dan menjauhi maksiat. Itu ismah. Lah maksum apa? Maksum adalah orang yang qomat fihil ismah. Apa itu maksum? Al-muwaffaq, yang diberi taufik, al-mumtani, yang tidak yang tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum inilah yang namanya ismah. Orang yang diberi taufik oleh Allah untuk tidak bermaksiat dengan level yang paling tinggi. Padahal secara umum dia bisa untuk bermaksiat. Jadi ismah itu sesuatu yang mughayyir daripada mahiyah itu sendiri. Aywa, falau jaza fi'luhum lidzalika la asbahal muharramu awil makruhu ta'atan. Aywa, kalau seumpamanya para nabi itu boleh untuk berbuat makruh atau haram, maka niscaya makruh dan haram itu menjadi ta'ah. Wali anna umirna bil iktida'i bihim, karena kita itu diperintah untuk menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sauri teladan. Sama saja di sini Imam Tiftazani juga mengatakan haqiqatul ismah an la yakhluqallahu ta'ala fil abdi adzamba ma'a baqa'i qudratihi wa ikhtiyarihi wa hadza ma'na qaulihim hiya lutfun minallahi ta'ala yahmiluhu ala fi'lil khair wa zajruhu ani syarri ma'a baqa'il ikhtiyar tahqiqan lil tahqiqan lil ibtila. Itu dalilnya itu lam lil ibtila, yani intinya tetap Nabi itu diuji. Jadi karena Nabi itu diuji, Nabi itu mungkin daripada aspek dia itu manusia bisa untuk bermaksiat, tapi daripada ada aspek dia itu
diberi ismah tidak mungkin untuk bermaksiat. Kalau tidak, kok Nabi mustahil untuk bermaksiat, ya Nabi tidak diuji. Padahal Nabi kan dikatakan yang paling keras ujiannya ya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dibilang walihadza qala Syekh Abu Mansur rahimahullah al-ismah la tuzilul mihnah, bahwasanya ismah itu tidak menghilangkan ujian. Wa bihadza yadhar, aywa. Wa bihadza yadharu fasadu qawli man qala innaha khasiyatun fi nafsil syakhsi aw fi badanihi yamtani'u bisababiha sudurud dzanbi anhu. Dengan ini nampak kesalahan orang yang mendefinisikan apa itu namanya ismah, bahwasanya ismah itu adalah kekhususan di dalam diri seseorang atau di dalam badannya. Dengan kekhususan itu mustahil dia itu apa namanya bermaksiat. Kalau memang dia tidak mungkin untuk maksiat, maka dia tidak akan mukallaf bitarkid dzanab aslan. Mukallaf itu bisa bermaksiat tapi maksudnya disuruh untuk apa? Disuruh untuk menghindari maksiat. Itu namanya taklif. Ada semacam kulfah untuk menghindari, namanya juga taklif kok. Ada berat. Kalau memang dari awal tidak mungkin bermaksiat, apakah mukallaf bitarkil maksiyah? Seperti malaikat. Malaikat tidak mungkin untuk apa namanya? Bermaksiat, karena itu malaikat tidak mukallaf. Nabi mukallaf. Jahijidan. Wala makana musaban alaihi, dan Nabi itu tidak diberi pahala. Malaikat tidak berzina, tidak diberi pahala. Ya kenapa? Karena mustahil untuk berzina. Ayo. Tak ada apa-apa. Bas dikatakan di sini bahwasanya wajara katsirun minal mutaakhirin min ahli sunnah ala anna af'alar rasul alaihi salatu wassalam dairatun alal wajibi wal mandu. Yakni banyak daripada mutaakhirin min ahli sunnah itu mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi itu ya imma jaiz ya imma mandu. Imma wajib dan imma mandu, padahal itu ada daripada aspek perbuatan yang mubah itu ada. Cuma ketika perbuatan mubah itu pasti Nabi meniatkan untuk perkara yang sunnah. Karena itu perbuatan yang mubah kalau ada niat sunnahnya yusayyiruhu apa namanya? Manduban. Wa kadzalika wa kadzalika la yaf'alunal mubaha ala sabili tasyahi bal la yatalabbasuna bihi illa ma'aniyatin tusayyiruhu qurbatan fatarfa'uhu ila darajatil mandub awil wajib. Begitu pula Nabi itu tidak mungkin berbuat perkara yang mubah. Hakada mubah, tidak. Pasti dalam perkara mubah itu ada niat yang menjadikan mubah itu sunnah ataupun wajib. Itu maknanya perkara yang mubah itu ada, dilakukan oleh Rasul itu ada. Cuma mubah ini laisa mubahan mujarradan. Oleh Rasul ada indimam apa namanya? Niyah, jahidan. Ada kalam muhim jiddan, tapi sedikit tawil ya nih. Better kita baca sebagai muqaddimah, karena mungkin di dalam kitab-kitab setelahnya tidak ada, sampai kita mungkin masuk di dalam Syarhun Nasafiyah tentang apa hukum Nabi berbuat maksiat sebelum dan sesudah menjadi Nabi. Baca wa fi jawazi suduril kadhibi anhum fima dzukira sahwan wa nisyanan khilaf. Dan di dalam apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh sudurul kadhibi anhum, para anbiya, apakah para nabi itu boleh berbohong sengaja atau tidak sengaja, apa namanya, fima dzukir sahwan wa nisyanan. Kalau sengaja mustahil, tidak sengaja khilaf. Famana'ahu al-ustadu Abu Ishaq wa katsirun minal a'immah wa jawazahul qadi. Yakni masalah ini dilarang, maksudnya Ustadz Abu Ishaq al-Isyrayini dan katsir minal a'immah, mustahil Nabi itu berbohong tanpa sengaja, tidak sengaja berbohong. Akan tapi Qadhi Abu Bakar al-Baqilani boleh, tidak ada masalah. Tapi nanti kalau Anda tahqiq ya, pendapatnya Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, dia tidak akan semacam itu. Pendapatnya Qadhi Abu Bakar al-Baqilani pasti nanti ketika Nabi boleh untuk berbohong, pasti ada kuyutnya. Tidak ada mutlak ulama mengatakan Nabi boleh berbohong hakada, ma fi syada aslan. Pasti ada apa namanya? Ada kuyutnya. Rata-rata Ustadz Labib ya, khilaf antara ulama. Anda dohirnya Anda tengok khilaf, hakikatnya kalau Anda tahqiq koruba minal khilaf, yakni koruba minal wifaq ilal khilaf. Kebalik, koruba ilal wifaq minal
minal khilaf. Anda akan tengok khilafnya itu lebih dekat kepada wifak aslinya. Karena nanti yang melarang atau yang membolehkan pasti ada apa namanya syaratnya. Kalau Anda tengok khilafnya kolil jiddan. Seperti di dalam fikih itu banyak. Dulu saya ini mempelajari fikih itu lama. Karena itu saya itu banyak contoh-contoh dari apa namanya fikih di dalam masalah khiyar contohnya. Dalam khiyarul wasaf dalam Syafi'iyah tidak boleh, dalam madhab Maliki boleh. Loh nanti itu yang membolehkan itu nanti akan memberi syarat yang banyak. Sekiranya syarat ini untuk terpenuhi susah, jadi mirip-mirip tidak boleh. Yakni hadza huwa qaruba khilaf minal qarubal wifaq minal khilaf. Yakni Anda akan tengok pendapatnya Qadhi Al-Baqillani ketika Anda cek lagi. Nanti pasti akan mensyaratkan, la budda minat tambih anhu. Kok tidak munabah tidak? Maksudnya ketika Nabi tidak sengaja salah cakap, langsung langsung ditambih, pasti semacam itu. Ayo, wa amma ma siwal kadhibi fit tablighi minal kufri wa ghairihi fal kufru adapun selain daripada bohong. Kenapa kok bohong ini khusus? Ya karena bohong itu yunafi wadhifatul anbiya wa huwa tablighi ani. Adapun selain bohong daripada maksiat, daripada kufur dan selainnya, adapun kufur, maka semua umat itu sepakat bahwasanya Nabi tidak mungkin kufur sebelum menjadi Nabi atau setelah jadi Nabi. Jadi Nabi sebelum menjadi Nabi itu menyembah berhala ada mustahil. Karena itu kan Nabi Ibrahim berpetualang mencari Tuhan itu itu perkara yang mustahil. Wala khilafa. Ayo. Wala khilafa li ahadin minhum fi dalika illa annal azariqah minal khawarij jawazu alaihim ad-danba. Ayo, yani. Dan tidak ada khilaf di dalam masa ini menurut para ulama kecuali kelompok namanya azariqah daripada khawarij itu memperbolehkan kepada para anbiya itu dosa. Dan setiap dosa menurut azariqah ini kufrun, maka yalzamu min qaulihim, Nabi itu bisa kufur karena setiap dosa yalzam minhul kufur. Nabi boleh dosa, Nabi boleh kufur. Hakadha yani. Aywa. Bal yuhka anhum bijawazi. Aywa. Bal yuhka anhum bijawazi ba'sati nabiyyin alimallahu ta'ala annahu yakfuru ba'da nubuwwatihi. Na'udzubillahi min hadzal qaul al-batil. Bal dihikayakan daripada mereka itu boleh-boleh saja. Allah mengutus nabinya setelah diutus menjadi kafir. Wa na'udzubillahi min hadzal qaulil batil. Mananya Allah kan bermasalah kan, sistem perekrutan nabi itu bermasalah. Macam mana Allah memilih nabi namanya Faik. Setelah diangkat menjadi nabi, dia kufur. Itu kan khoin kan. Apakah Allah tidak tahu kalau ini akan berkhianat? Ayo, wa amma ghairul kufri. Wa amma ghairul kufri fa imma kaba'ir aw shaghair. Ayo, adapun selain kufur daripada dosa yang mungkin dilakukan oleh nabi, ya imma kabair ya imma shaghair. Dan keduanya imma amdan atau sahwan. Maknanya ada 4 kemungkinan, shaghair sahwan, shaghair amdan, kabair sahwan wa kabair amdan. Adapun kabair amdan, maka jumhur daripada muhaqqiqin melarangnya. Tidak mungkin Nabi melakukan kabair amdan yakni kecuali hasyawiyah, la haula wala quwata illa billah. Kecuali hasyawiyah. Man hadza hasyawiyah? Ashabu Ibn Taimiyah. Ayo. Wal aksar ala imtinaihi sam'an. Dan majority mengatakan bukan aklan, tapi imtinaknya itu sam'an. Wa qalatil mu'tazilah bal aklan. Wa amma sahwan fajawwazahu al-aktsarun wal mukhtar khilafu. Ayo, dan Mu'tazilah mengatakan Nabi tidak boleh berbuat kabair amdan, bukan sam'an, akan tapi aklan. Adapun kabair sahwan aktsarun memperbolehkannya, akan tapi wal mukhtar khilafu. Tidak mungkin Nabi itu berbuat kabair sahwan. Ayo, wa amma shaghair amdan fajawwazahu al-jumhuru illa al-jubba'i. Adapun shaghair amdan, Nabi melakukan dosa kecil yang amdan yakni setelah menjadi nabi. Jumhur memperbolehkannya illal jubba'i. Ayo. Fa innahu lam yujawwiz duhura shaghiratin illa sahwan. Ayo, Jubba'i mengatakan tidak mungkin Nabi itu melakukan shaghair illa sahwan. Dan ini semuanya khilaf di dalam shaghair yang bukan shaghair al-khosiyah atau biasanya shaghair al-hissah yakni
sogoir yang menunjukkan ini teruk. Jadi ada beberapa sogoir itu saya rasa biasa. Ada beberapa sogoir menunjukkan yang melakukannya itu problem. Contohnya, Anda mencuri lukmah, Anda mencuri 1 sendok makanan. Itu menunjukkan ada kisah ya nih. Cuma bila-bila Anda ini keluar kat pasar, tengok perempuan bukan auratnya, itu saya rasa tidak ya dulu alal apa namanya? Tidak ya dulu alal kisah, karena nak dihindari susah. Ayo. Wa ya ma yulhiqu biha fa'iluha bil aradili was-saflah wa yuhkamu alaihi bil khissah wa bil aradil was-safalah yani wa yuhkamu alaihi bil khissah wa dana'atil himmah kasariqati habbatin aw luqmah. Apa itu sogoir al-khosiyah ini atau sogoir al-khissiyah? Dikatakan itu adalah perkara-perkara yang yulhaqu biha fa'iluha bil aradil. Pelakunya itu dikategorikan sebagai orang-orang yang hina. Was-safalah. Safalah ini jamu safil. Safalah. Kalau saya ini suka tengok, dulu tuh suka tengok movie barat atau apa, tapi saya gunakan apa namanya? Bahasa Arab. Subtitle apa namanya? Bahasa Arab. Safalah itu di dalam bahasa Arab itu diterjemahkan daripada kata-kata bastard. This is bastard. Ayuhas safalah. Ayuhalat ya safalah, orang-orang apa namanya? Hina. Ayo. Wayuhkamu alaiha, ketika Anda melakukan perkara ini walaupun itu dosa kecil, Anda akan dihukumi dengan khissah wa dana'atil himmah kasariqati habbah au luqmah. Amma seperti Anda itu mencuri 1 biji gandum atau 1 suap nasi. Hada sogoir, tapi khissah. Apa khissah itu menjijikkan. Kalau orang-orang Jawa cakapnya gila nih. Orang-orang Malaysia mungkin teruk nih. Apa tak tahu apa ya. Ayo. wa amma sudurus sogoir sahwan fa huwa jaizun ittifaqan min aktsaril asy'ariyah wa aktsaril mu'tazilah illa sogoir al-khissiyah. Al-khissiyah dibilang adapun Rasul melakukan sogoir sahwan, sogoir tapi yang tidak sengaja, maka ini boleh ittifaqon daripada aktsarul asy'ariyah dan aktsarul mu'tazilah, kecuali sogoir al-khissiyah tidak bisa la amdan wala sahwan. Wa qala al-jahid yajuzu suduru ghairi sogoir al-khissiyah sahwan bisyarti ayyunabbahu alaihi fayatanabbahu alaihi. Jahid mengatakan boleh, Rasul itu mengatakan selain sogoir itu boleh, akan tetapi harus diingatkan, harus apa namanya diingatkan. Ketika diingatkan baru Rasul akan ingat yani. Dan banyak daripada mutaakhirin mengikuti pendapat ini daripada Mu'tazilah seperti Nadham wal Asar wa Ja'fan bin Bashrawayh. Aywa. Wa yaqulul asy'ariyah hada kulluhu ba'dal wahyi wan nubuwah. Aywa, ini semuanya setelah wahyi wan nubuwah. Adapun sebelum wahyu wan nubuwah, sebelum apa namanya? Wahyu dan nubuwah. Banyak mayoritas daripada ashabuna tidak ada masalah Rasul itu melakukan perkara yang kabir. Hada ana amtani an hada, yani soroh ana la wafik. Yani mungkin ini daripada aspek aklan, jawazul akli, tapi hatta jawazul akli la yalik cuma kita di dalam ilmu kalam itu tolak ukur kebenaran, bukan laik wa ghairul laik, akan tetapi hada bertentangan dengan nubuah atau tidak. Ayo. Waqala aksarul mu'tazilah yamtani'ul kabirah wa intaba minha. Aksarul mu'tazilah mengatakan tidak, bahwasanya tidak mungkin Nabi itu melakukan perkara, seorang Nabi pernah melakukan dosa besar walaupun dia sudah bertaubat. Waqalatir rawafid, tidak diperbolehkan bagi Nabi melakukan dosa kecil, dosa besar sengaja atau tidak sengaja, walaupun itu khotok fit takwil. Saya dalam mentakwilkan tidak boleh karena ini Nabi. Balhum mubarrauna anha bi asriha qoblal wahyi wa ba'dahu. Nabi itu suci daripada hal-hal semacam ini sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi. Wallahu a'lam, saya pribadi dalam masalah ini takriban qaulur rawafid amyal, yani apa namanya afdol. Walaupun apa namanya dalil ma'al apa namanya asy'ariyah, walakin wallahu a'lam al akhlak wal adab,
kita memang mesti mensucikan Nabi daripada dosa-dosa semacam ini. Aywa, waqala al-Amidi. Waqala al-Amidi fi abkaril afkar fi mas'alatil ismah. Aywa, Imam Amidi mempunyai kitab namanya Abkarul Afkaril Ulwiyah, mewujud ya nih. Saya kira saya punya itu Abkarul Afkar ini. Aywa, dalam mas'alatul ismah amma qabla nubuwah. Amma qabla nubuwah faqad qala al-Qadi Abu Bakar la yamtani'u aqlan wala sam'an. Aywa, sebelum nubuwah qala al-Qadi Abu Bakar al-Baqillani la yamtani aqlan wala sam'an, tidak yamtani la daripada dalilun akli wala nakli. Nabi itu bisa untuk berbuat maksiat sebelum sebelum menjadi nabi, sawaun kanat shaghirah am kabirah, walaupun yang besar ataupun yang kecil. Idla dalalata lil mu'jizah ala ismatihi fi ma qabla dhuhuriha ala yadih. Karena mukjizat yang datang kepada Nabi tidak menunjukkan Nabi tidak pernah salah sebelum datangnya mukjizah. Ya, mukjizah itu menunjukkan Nabi tidak pernah salah setelah adanya mukjizah, bukan sebelum datangnya mukjizah. Bukan sebelum datangnya mukjizah. Bal wala yamtani'u aqlan irsalu man aslama ba'da kufrihi wa wafaqahu alaihi aktsaru ashabina wa katsirun minal mu'tazilah. Aywa, bal katanya Qadi Baqillan, tidak ada masalah secara akal Allah itu mengirim seorang nabi yang dulu pernah kufur kemudian taubat. Wa wafaqahu aktsaru ashabina alaysa hadza munaqidun lima qara'nahu, di banyak sekali kitab-kitab awail ya ini. Bahasanya mustahil nabi itu dulu itu kafir atau apa. Wallahu a'lam. Aywa, wa qalatir rawafid. Wa qalatir rawafid wa aktsarul mu'tazilah la yajuzu ay yab'atsallahu ta'ala man sadara minhu kabiratun wa intaba minha. Yani rawafid dan majority mu'tazilah mengatakan tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seseorang yang pernah berbuat kabirah walaupun sudah pernah taubat. Karena hal ini akan menjadikan orang-orang itu anak-anak mengikuti dia itu malas. Hasan jadi nabi. Dulu dia itu pernah buat kada wa kada. Dia dulu pernah mencuri, dia dulu tuh buat ini. Orang-orang kan malas kan. Macam Allah tak jumpa orang lain je untuk menjadi tak jumpa orang lain je untuk jadi nabi. Ayo. Sila. Di anna dzalika mimma yujibu fin nufusi bughdahu wa ihtiqarahu wan nafrata an ittibaihi wa huwa khilafu ma taqtadihil hikmah min riayatis shalah wal aslah. Karena itu menjadikan di dalam jiwa itu marah dan menghina ada meremehkan para nabi dan tak nak untuk mengikutinya, dan ini tidak sesuai dengan hikmah min riayatis shalah wal aslah. Masalahnya Rawafid dan Mu'tazilah membina masalah ini ala sholahi wal aslah. Kalau mereka tidak membina masalah sholat wal aslah, lakana fihi wajh hadal kalam yani. Wazadatir rawafid haitsu qadu biwujubi ismatihi anis shaghair aidan. Aywa, dan Rawafid mengatakan bahwasanya ismah itu melarang para nabi untuk berbuat shaghair juga. Dan yang paling benar yang disebutkan oleh Al-Qadi Al-Baqillani, karena pada aspek dalil sam'i tidak ada yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat maksiat sebelum sebelum mukjizat, kan tidak ada. Oke, setelah mukjizat Nabi maksum. Sebelum mukjizat, apakah mukjizat dalil Nabi itu maksum sebelum datangnya mukjizat? Hal hakada au annal mukjizat tadullu ala ismatihi ba'daha. Di sini masalahnya, yakni setelah datangnya mukjizat fi manzilatil qaul hadza sadaqa abdi fima yaquluhu anni, setelah menjadi nabi tapi mukjizat tidak menunjukkan sadaqa abdi fima yaquluhu anni wa fima yaf'aluhu mundu sibahu ilal an. Tidak ada semacam itu. Mukjizat hanya dalil kebenaran nabi setelah datangnya mukjizat, bukan sebelum datangnya mukjizat. Ayo. Wa dalalatul aqli fa mabniyatun 'alal hasan wal qabah wa wujubi ri'ayatil maslahah wa qad sabaqa ibtalu. Adapun dalalatul aql yang disebutkan oleh Rawafid ini terbina atas husun wal qubuh aslah wa shalah, itu semua qad sabaqa ibtaluhu yani. Ayo. Wa amma ba'dan nubuwah faqad ittafaqa ahlul milal wa arbabus syara'i 'ala wujubi. Ini setelah ini semua khilaf sebelum datangnya nubuwah, tapi setelah datangnya nubuwah semuanya sepakat bahwasanya hal-hal seperti kadhib atau apa ini semuanya tidak mungkin bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa-apa lagi, ini semuanya masalah ada pengulangan terhadap sebelumnya. Wasidik, ayo.
Wasidik ay fi da'wahum ar-risalah. Ayo sidik. Rasul itu mempunyai sifat yang kedua adalah sidik. Sidik ini adalah bagaimana seorang Rasul itu ketika berkata, perkataannya sesuai dengan realita. Itu namanya sidik. Tidak lebih daripada itu. Beberapa definisi sidik, kalau Anda tengok di dalam balaghah, sidik itu perkataannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dengan arti perkataannya harus sesuai dengan sesuatu. Sesuai dengan apa? Alal mu'tamad, sesuai dengan realita. Sebagian ulama sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan keyakinannya. Lala, laisa hada. Kadangkala Anda kira hari ini tidak ada kelas. Anda mengatakan kepada Hasan, al-yaum la yujadu darsun. La yujadu darsun. Anda yakin semacam itu, maka perkataan Anda sesuai dengan keyakinan Anda. Menurut beberapa ulama, saya lupa Nadham atau Jahid, mengatakan wahwa sodik, anta sodikun fima kulta, li'anna kaulaka mutobikun li'tikodik. Tak tengok realitanya apa, ternyata keyakinan Anda apa? Salah. Keyakinan Anda salah. Pada saat itu, walaupun keyakinan Anda salah, walaupun realita itu keyakinan Anda salah, tidak sesuai dengan realita, tapi perkataan Anda sesuai dengan keyakinan Anda sodikun. Ahli sunnah tak semacam itu. Ahli sunnah tidak memasukkan keyakinan di dalam benar ataupun salah. Ahli sunnah mengatakan keyakinan itu urusannya dengan sesuainya perkataan kepada realita. Jika perkataan sesuai dengan realita, itu benar. Tidak sesuai, tidak benar. Maka as-sodik maknanya mutabaqatu qaulir rasul ma'ama amarahullah bitablighihi ala ma fi nafsil amr. Bukan di dalam i'tiqadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimum kita tahu semacam itu. Aywa. Maknanya apa yang disampaikan oleh Rasul sesuai dengan realita. Wasidik, aywa. Wasidik ay fi da'wahum ar-risalah. Aywa, wasidik ay fi da'wahum risalah. Rasul itu benar. Yang pertama di dalam klaim bahwasanya Rasul itu adalah Rasul. Aywa. Wa fi tablighihimul ahkama, dan di dalam menyampaikan hukum. Dengan arti ketika Rasul itu mengatakan aku ini Rasul, mereka benar. Dan ketika Rasul itu mengatakan aku ini aku ini Rasul, dia benar. Yang kedua, ketika Rasul menyampaikan sholat ini wajib 5 waktu, itu pun juga benar, sesuai dengan realita. Tidak mungkin beliau mengatakan aku Rasul padahal bukan Rasul. Tidak mungkin sholat 5 waktu tapi artinya cuma 3 waktu. Tidak mungkin semacam itu. Aywa, baca yakni an-nasidqa. Aywa. Yani an-nasidqa sabitun lil anbiya'i war rusuli al-mukramina fi amrayn isnain huma ma'akidul amr. Aywa, yakni kita mesti paham bahwasanya kejujuran itu wajib bagi Rasul di dalam 2 perkara. Yang mana 2 perkara itu ma'akidul amr. Ma'akid itu maknanya poin-poin inti, itu ma'akidul amr, ma'akidul masalah, tempat ikatan. Berarti ini poin-poin penting di dalam sidik itu terletak di dalam 2 perkara. Yang pertama apa Ustaz Faik? Al-awwalu fi da'wahum an-nubuwah wa risalah. Aywa, mereka yang pertama, mereka itu jujur, mereka itu benar di dalam klaim mereka apa? An-nubuwah war risalah. Dengan arti mereka ini memang benar-benar nabi dan rasul. Mereka tidak salah di situ. Yang kedua, watsani annahum la yuballighuna illa ma amarahumullahu ta'ala bih. Fala yaziduna alaihi wa la yunkisun. Yang kedua, mereka itu tidak menyampaikan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk disampaikan. Mereka tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya sudah, sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu, tidak dikurangi. Allah memerintahkan sholat 5 waktu, sampaikan hanya 3 pula. Kasihan deh umat-umatku nih. Saya cakap 5 waktu, Allah suruh 5 waktu, tapi kasihan. Saya cakap berapa? 3 waktu, tidak ada. Ada yang kusun atau yazidun. Artinya Allah cuma 3 waktu, tapi Nabi tambah menjadi 5 waktu, tidak ada semacam itu. Ayo 5 ya 5. Ayo. Fakullun minaz ziyadati wan naqsi ma'ada wa nisbatihi ila Allah taala kadibun alaihi. Ada ya Nabi menambahi dan mengurangi, kemudian menisbatkan ini daripada Allah, ini dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala.
dan ini mustahil. Ayo. Kaifa yakunu mumkinan wa nahnu na'lamu anna Allah Ta'ala yusaddiquhum fi kulli ahwalihim minal mabda'i ilal muntaha. Bagaimana perkara ini mungkin? Dan kita mengetahui bahwasanya Allah itu mempercayai mereka di setiap kondisi mereka daripada awal sampai akhir. Kalau seumpamanya kita mengatakan para nabi itu bisa untuk berbohong atas nama Allah, maka hal ini akan menjadikan Allah itu bisa berbohong, menisbatkan bohong kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Nabi berbohong, Allah mengatakan ini benar. Tasdikul kadzib, kadzib, membenarkan orang bohong itu juga bohong. Li'anna man yusaddiqul kadziba kadzibun, yang membenarkan orang bohong itu bohong. Dan naudzubillah an yakuna Allah Subhanahu wa taala itu berbohong. Kenapa? Karena bohong itu sesuatu yang kurang. Dan di atas itu ini bertentangan dengan Allah itu mempunyai sifat kalamun nafsi. Kalamun nafsi muta'alliqun bil ilm, dan ilm itu yakunu ala ma fi nafsil amr, dan bohong ghairu mutabiqun lima fi nafsil amr. Antara bohong dan ilm fi tanakut. Fi apa namanya? Fihi tanakut. Jaidan. Walau jaza, ayo. Walau jaza alaihim al-kadibu lalazim al-kadibu fi khabarihi ta'ala li'annahu amarona bitasdiqihim. Kalau seumpamanya para nabi itu boleh berbohong, maka kabar Allah, wahyu-wahyu ini juga bisa bohong, karena Allah menyuruh kita untuk mempercayai mereka. Allah menyuruh kita untuk mempercayai mereka, artinya semua perkataan Nabi itu benar. Kalau perkataannya Nabi itu ada yang bohong, maknanya Allah menyuruh kita untuk mempercayai perkara yang bohong. Tasdikul kadzib wa kadzibun. Wa tabligh, sila. Wa tablighu ay isalul ahkamil lati umiru bitablighiha ilal mursali ilaihim idhum ma'muruna bitabligh. Wa tabligh itu isalul ahkam allati umiru bitablighiha. Yang namanya tabligh adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kita hukum-hukum daripada Allah. Yang mana hukum ini diwajibkan diperintahkan oleh Allah. Allati umiru, mereka itu diperintahkan bitablighi tilkal ahkam ilal mursali ilaihim, kepada manusia. Hanya yakni Nabi pasti menyampaikan hukum-hukum yang diperintahkan untuk disampaikan. Bukan semua perkara, tidak semua yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu 3 perkara. Yang pertama wajib disampaikan. Yang kedua haram disampaikan. Yang ketiga boleh disampaikan, boleh tidak. Yang namanya tabligh itu adalah bagaimana Rasul menyampaikan semua perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun perkara-perkara yang haram untuk disampaikan mustahil. Kalau Nabi sampai menyampaikan ini, Nabi khianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang yajuzu untuk disampaikan atau tidak, itu terpulang kepada Nabi. Tidak boleh kita mengatakan harus disampaikan. Tidak, namanya juga jawazut tabligh wa adamuhu. Nabi mukhayyar kok. Tapi perkara-perkara yang memang wajib disampaikan tidak ada satupun yang belum disampaikan. Itulah makna al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma qad ablaghtukum ma yajibu alayya tablighu. Hari ini aku sudah menyampaikan apa yang wajib bagiku untuk aku sampaikan kepada kalian. Tidak ada yang aku sembunyikan sama sekali. Akan tetapi ada beberapa perkara yang memang tidak aku sampaikan. Tapi ini bukan perkara yang wajib untuk disampaikan. Ini perkara-perkara yang khas antara aku dan Allah. Kalau aku sampaikan, kasihan anta. Kamu tidak akan bisa untuk handle informasi-informasi yang sangat besar ini, yang sangat pelik ini. Anda kalau tahu urusan kerajaan, urusan negara kat Indonesia ini. Kalian juga kalau tahu orang-orang yang kat Malaysia ini, Anda kalau tahu urusan kerajaan Malaysia, daripada penjahat, daripada budget negara, pening Anda tak boleh tak boleh tidur Anda. Itu ada orang-orangnya khusus. Kita ini orang-orang marhaen, orang-orang sipil. Memang tak boleh untuk tahu hal-hal semacam itu. Ayo. Karena itu kan isolul ahkam allati umiru bitablighiha.
Nabi sudah menyampaikan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah, yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada para umatnya. Idhum ma'muruna bit tabligh, karena mereka itu diperintahkan untuk menyampaikan. Wal fatonah, aywa. Al fatonatu wa hiya hiddatul aqli wa daka'u. Aywa, fatonah itu hiddatul aqli wa daka'u. So fatonah itu berhubungan dengan hiddatul aql. Otaknya itu tajam, langsung paham. Tidak ada hubungannya dengan skill. Jadi kadangkala orang itu bisa coding komputer. Apakah itu cerdas? Belum tentu. Mungkin dia belajar. Tapi orang yang cerdas belum tentu dia itu bisa coding. Tapi otaknya kalau Anda Anda ajak bicara, langsung connect. Ada masalah, langsung bisa ada solusinya. Anda cakap apa aja dia boleh paham. Tapi disuruh coding dia tak boleh. Perlu perlu belajar. Cuma ketika dia belajar, engkau belajar 2 tahun, dia bisa settlekan dalam 1 minggu. Di sini zakat itu seperti ini, tidak ada hubungannya dengan skill, tapi hubungannya dengan kekuatan kekuatan otak. Aywa. Fala yajuzul ghubau. Itu kan ada orang mengatakan Nabi kok pinter, padahal Nabi kan tidak bisa baca dan tulis. Orang ini tidak paham, tidak baca dan tulis itu skill. Dia bukan kepandaian, walaupun kat Indonesia, terutama kat Indonesia loh ya. Saya tak tahu kat Malaysia ini macam mana, akan tetapi kat Indonesia ini di abad 21 ini biasanya kalau ada orang bodoh, orang-orang tak boleh baca dan tulis, dikatakan bodoh. Dah abad 21 masih tak boleh baca dan tulis. Jadi memang ada hubungan kat uruf kita antara tak boleh baca dan tulis dan kebodohan. Tapi kalau kita tengok daripada hakikat baca dan tulis dan kepandaian tanpa tengok urufnya, sebenarnya tak ada talazum antara keduanya. Karena baca dan tulis itu skill. Dia bukan kekuatan Dia bukan kekuatan otak. Karena itu orang yang bodoh pun boleh baca dan tulis. Saya banyak kok tengok orang-orang ini bodoh, tapi suruh baca dan tulis boleh, walaupun mungkin agak-agak lambat. Budak-budak mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, ya anak saya umur 5 tahun dah boleh baca dan tulis. Saya pernah tengok beberapa orang umur 15 tahun baru boleh baca dan tulis. Bodoh. Tapi tetap boleh baca dan tulis. Kenapa? Karena dia mengulang-ulang setiap hari, dan tidak boleh baca dan tulis bagi Nabi. Itu khususiyah, Ustaz. Khususiyah. Bagaimana khususiyahnya? Khususiyahnya, kalau Nabi itu bisa baca dan tulis, nanti orang-orang itu akan cakap, orientalis itu akan cakap bahwasanya Al-Quran ini ditulis oleh Nabi. Bayangkan kalau Nabi bisa baca dan tulis, berapa banyak orang-orang orientalis itu akan orang-orang orientalis itu akan akan menulis bahwasanya Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mencabut kemampuan ini daripada Nabi agar semua itu sadar bahwasanya tidak mungkin ini tulisan Nabi. Bagaimana seorang Nabi yang ummi tak boleh baca dan tulis, tapi membawa Al-Quran yang orang yang paling pandai baca dan tulis pun tidak boleh buat, menunjukkan ini bukan daripada Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fatonah ya hiddatul aql wa daka'u. Fala yajuzul ghubau fi haqqir rusuli li'annahum ursilu li iqamatil hujjah. Maka tidak diperbolehkan bodoh bagi para rasul alaihimus salam, karena mereka itu ursilu li iqamatil hujjah. Mereka itu diutus bukan hanya untuk menyampaikan saja, akan tapi mereka itu untuk iqamatil hujjah. Iqamatil hujjah ini menjelaskan kepada manusia sampai memojokkan manusia. Wadih ya, memojokkan fisikal, tapi memojokkan secara ilmiah, dengan arti mereka tidak mempunyai pilihan. Illa al-iman wa takabbur bas. Itu namanya iqamatil hujjah. Sekiranya kalau mereka tidak beriman, hadza mukabaroh. Dan di dalam perdebatan memang semacam itu.
Al-ifhamu wal ilzam. Perbezaannya, kalau ilzam itu daripada sa'il, ifham itu daripada mu'allil atau sebaliknya ya. Intinya, kalau sudah sampai pojok Anda tidak menerima, hadza mukabir. Hadza mukabir. Lah kalau mukabir ini ya sudah tidak terselamatkan lagi sudah. Lah macam mana mukabir? Anda tidak mau menerima kebenaran. Anda menganggap diri Anda lebih besar daripada kebenaran. Itu yang namanya iqamatul hujjah. Nabi bukan hanya menyampaikan syariat, akan tetapi Nabi juga diwajibkan untuk menjelaskan syariat dan kebenaran syariat. Sekiranya umatnya ketika mendengar ini akan terpojokkan dan tidak mempunyai pilihan illal mutaba'ah awil mukabaroh bas akthar wala akol, dan tidak mungkin semacam itu kecuali Nabi itu pandai, karena semua nabi tanpa istisna pasti ada iqamatil hujjah, pasti ada munadharah, pasti ada mujadalah, pasti. Nabi Nuh juga semacam itu, Nabi Ibrahim juga semacam itu, Nabi Isa juga semacam itu, Nabi Musa juga semacam itu. Mereka membuat kaum mereka tidak mempunyai pilihan illal mutaba'ah wal mukabarah. Dan tidak mungkin semacam itu, Ustaz, tidak mungkin semacam itu. Kecuali Nabi itu mempunyai skill untuk iqamatul hujjah. Skill untuk iqamatil hujjah tidak mungkin terjadi kalau Anda itu bodoh. Aywa. Wala yuqimuha ghabiyun. Iqamatul hujjah itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bodoh. Wali anna ma'muruna bil iktida'i bihim wal muqtada bihi la yakunu balidan. Aywa, dan kita itu diwajibkan, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, dan yang diikuti itu tidak mungkin bodoh. Pemimpin itu tidak boleh bodoh. Pemimpin itu pasti pandai. Aywa, yani wa min asasiyatil irsal annal hakima la yakhtaru li risalatihi illa alladhi yuhsinu tablighaha ala atammi wajh. Yani daripada basic risalah itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memilih, Tuhan yang maha bijak tidak mungkin memilih seorang rasul untuk menyampaikan, seorang utusan untuk menyampaikan risalahnya, kecuali yang mampu untuk menyampaikannya dengan sebaik-baiknya, dan tidak mungkin tuh orang bodoh. Pas tidak ada apa-apa ya di sini. Yani wala raiba annal bashar lam ya'tadu istiqbalar risalat as-samawiyah bitaslimin tamin wala tasdiqin wastislamin mubashir min duni muqawamatin wala muhajajatin wala mu'arid. Yani tidak. Ini sudah adatnya manusia. Ketika ada orang itu mengaku nabi, tidak langsung diterima. Pasti ada Pasti ada tarik ulur dulu, debat dulu. Hanya ada ya, akhi. Ada, tidak mungkin aku nabi langsung menerima. Seronok sangat kau punya kerja ya. Tak ada semacam itu. Harus ada debat dulu, ada tarik ulur dulu, ada ini dulu. Ini sudah adatnya risalat samawiyah. Ayo. Bal inna jami'ar rusul jabahahum aqwamuhum wan nasu ajma'um bil mu'anadati wat takdzib. Akan tetapi semua rasul itu akan berhadapan-hadapan, akan dihadapi oleh kaumnya ya ini. Dan semua manusia dengan mengingkari mu'anadah. Apa inat itu? Bukan imat. Mu'anadah, inat, apa itu? Membangkang. Aku rasul, enggak percaya. Lah itu namanya inat. Pasti semacam itu, tidak ada, Ustaz. Nabi Muhammad ketika pertama kali ke kaumnya, ke orang Quraisy, ketika wa andir ashiratakal akrobin, langsung ngomong, aku ini Nabi, ahlan wa sahlan, kamu Nabi, kholas, aku percaya. Tola al-badru alaina, tidak ada semacam itu. Pastilah, tabban laka, semua semacam itu. Sampai turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Setelah 13 tahun, berapa yang beriman? Di Mekah itu sikit kan, sampai Nabi hijrah, sampai Nabi itu hijrah. Itu tuh sudah ada tunas semacam itu,
Wattashni hatta kutilu ba'duhum. Yakni atau hatta kotalu ba'duhum, hatta kotala aqwamuhum, yakni hatta kotalal aqwam ba'dol anbiya. Sampai sebagian kaum itu membunuh sebagian nabi. Wa adzau ba'duhum, yang lainnya disakiti. Wa doyaku alaihim, disempitkan, diembargo dan macam-macam. Wa syanna'u wattahamuhum bima la yutasawwaru minat tuhami kasihri wal kadibi wal khurafah, dan mereka dituduh yang pelik-pelik dari perkara-perkara yang tidak mungkin Anda bayangkan, tuduhan dengan sihir, khurafat yang macam-macam. Isra dan Mi'raj khurafat. Loh, itu tuduhan khurafat sejak zaman dahulu masih tuduh apa namanya khurafat. Wa nahwu dzalika wa man yata'arrad li nahwi hadil mujabahat la raiba annahu illam yakun ala a'lal mustawayat minal khidaqah wad daka wal quwwah wa husnus sifat fala yatamakkanu min iblaghi risalati rabbih. Orang-orang yang berhadapan-hadapan dengan hal-hal semacam ini, kalau dia tidak sangat pandai, di puncak kepandaiannya, tidak akan bisa untuk menyampaikan risalah Tuhannya, karena sekarang ada akobat, ada halangan, dan ada kewajiban. Dia mesti menyampaikan kewajibannya dalam kondisi yang sangat susah ini. Kalau dia tidak pandai-pandai, tidak akan mungkin. Kalau orang bodoh, susah ya. Ya Allah, pencen. Pencen tuh pensiun. Ya Allah, pencen jadi rasul. Orang-orang bodoh kan semacam itu kan. Oh, jualan tak laku. Wah, malas lah. Kalau orang pandai kan tak semacam itu kan. Aku jualan tak laku. Wih, kena masuk TikTok lah. Kena masuk Shopee lah, kena masuk marketplace lah, kena usaha macam mana, strategi lah. Itu orang-orang pandai kan. Dia tidak cepat menyerah. Kalau orang bodoh, malah lah. Hidup sekali aja, kenapa saya usaha macam ni? You only live once. Sudah. Tak payah kerja, itu orang-orang bodoh. Nabi tak boleh. Sekarang wahai para nabi, keadaanmu susah. Tapi kamu punya kewajiban. Kau pandai-pandailah. Pandai-pandai bagaimana caramu untuk menyampaikan risalah ini dalam kondisi yang sangat yang sangat susah. Ayo. Wa'lam annahu yastahilu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam diddul wajibatil arba'ah al-mutaqaddimah. Yakni ketahuilah bahwasanya mustahil bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam itu lawan daripada kewajiban yang kan wajibat sudah selesai. Sekarang kita akan masuk mustahilat. Mustahil bagi Rasul itu lawan daripada 4 kewajiban. Maksudnya Rasul tidak mungkin mempunyai sidik wal kadhib ma'an, karena tidak mungkin satu perkara ada pada satu orang. Tidak ada, nanti pada Rasul itu ada mutanaqidot, ada mutanaqidot. Mustahil bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam itu mempunyai sifat yang berlawanan dengan 4 sifat yang awal. Ayo. Fa yastahilu alaihim al-khiyanatu bi ay yaf'alu fi'lan manhiyan anhu. Fa af'aluhum la takhlu anil wajib wal mandub wal mubah. Maka mustahil bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam itu khiyanah. Khiyanah itu maknanya berbuat perkara-perkara yang haram. Apa itu khiyanah? Sekiranya kata-kata bi'an itu menandakan ini adalah definisi. Sekiranya para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu berbuat perkara yang manhiyan anhu, berbuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatannya Rasul tidak keluar daripada wajib, mandub, dan mubah. Kalau Anda tengok daripada perbuatan itu sendiri, Anda tidak tengok daripada Rasulnya. Kalau daripada perbuatan itu sendiri, perbuatan itu ya imma wajib, jaiz, ataupun mandub. Kalau tengok bin nadhari ila dzatil fi'il. Tapi kalau Anda tengok bin nadhari ila dzatil fa'il, yang mana dzat fa'il itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma bin nadhari ila awaridul fi'il, maksudnya awarid ini sesuatu yang di luar mahiyah fi'il itu sendiri, wa huwal fa'il, maka fal haq annal mubaha yaqa'u minhum musahiban li niyatin tasrifuhu ila kaunihi matruban. Maka yang benar itu bahwasanya perkara yang mubah itu terjadi dan dilakukan oleh para nabi, tapi plus pada para nabi itu ada niat yang menjadikan perkara ini tidak lagi menjadi mubah, tidak lagi menjadi mubah, tapi menjadi matlub. Matlub ini ya imma wajib, ya imma mandub.
Jadi perkara yang mubah yang dilakukan oleh Nabi imma menjadi wajib atau menjadi apa namanya mandub. Dan mustahil bagi Nabi Muhammad SAW dan para anbiya itu al-kadzib, berbohong. Wa daliluhu nafsu dalili wujubi sidkihim, dan dalil rasul para rasul wal anbiya alaihi wassalatu wassalam itu apa itu namanya berbohong, istihalahnya berbohong adalah sama seperti dalil wujubis sidik. Ketika para anbiya itu wajib sidik, maknanya yastahil alaihimul kadzib. Begitu pula mustahil bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu menyembunyikan perkara-perkara yang wajib untuk disampaikan, yang mereka itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa kadza aywa wa qad yastahilu alaihim al-balaha wal ghaflah wal baladah. Wa kadza yastahilu alaihimul balahah wal ghaflah wal baladah. Begitu pula mustahil bagi para nabi itu balahah. Balahah itu bodoh. Ghaflah itu tahu ghaflah ya, tiba-tiba hilang. Macam itu apa? Blank. Bukan ghaflah, itu lalai, blank. Tiba-tiba blank, ghaflah. Wal baladah, balahah wal baladah ini dia mirip-mirip. Wallahu a'lam. Balahah ini penyakit, baladah ini tobiat, maknanya ya memang dia biasa-biasa macam itu, bodoh memang. Kalau balaha itu macam ada penyakit idiot, gila semacam itu mustahil bagi para nabi alaihim sholatu wassalam. Saya nak teruskan, tapi saya penat hari ini. Better kita berhenti sampai sini. Ya, ini karena kita sudah masuk di dalam masalah fima yajuzu lirrusul alaihimus sholatu wassalam. Itu biarkah di kelas yang akan datang, insyaallah. Kita mungkin tinggal beberapa kelas lagi, mungkin tinggal 3 atau 4 kelas lagi kita akan selesai. Saya usahakan sebelum kelas ke-20 kita sudah selesai level pertama ini, kemudian kita akan masuk dalam usul fikih level pertama, insyaallah ya. Ada pertanyaan, Ustaz Hasan? Orang yang lupa dapat ditipu oleh ingatannya sehingga ia keliru. Bukankah Rasul pernah beberapa kali lupa dan keliru? Tak, itu Rasul itu pernah bukan lupa, dilupakan oleh Allah. Rasul dilupakan oleh Allah untuk tasyrik. Inilah ansa walakin unassa li usyari. Aku tidak pernah lupa, aku dilupakan oleh Allah. Dan Allah membuat Rasul itu menjadi lupa. Bukan karena apa? Untuk tasyrik lupanya Rasul akhirnya menjadi hukum sujudus sahwi. Yaitu kalau Rasul tidak pernah dilupakan, macam mana tasyrik hukum sujudus sahwi. Wallahu a'lam. Apalagi? Sudah? Kalau sudah, kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.